Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu, jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan yang sangat-sangat mulia dengan selalu menjaga dan meningkatkan keimanan diri kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para ahlul baitnya dan juga guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, serta kaum muslimin dan muslimat terdahulu ataupun yang akan datang. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada saat berbahagia ini saya akan menyampaikan dua materi kultum. Yang pertama adalah menjaga keimanan dan yang kedua adalah cara meningkatkan keimanan. Masuk ke materi yang pertama. Apa itu iman? Iman adalah secara bahasa, iman adalah membenarkan atau tasdik, sedangkan secara istilah iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatannya. Ibnu Hajar berpendapat bahwa secara bahasa iman adalah tasdik, sementara secara istilah iman adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dan Robnya. Iman meliputi perkataan dan juga perbuatan. Iman bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Iman bertambah dengan adanya ketaatan. Iman berkurang karena adanya kemaksiatan. Hal itu menunjukkan bahwa menanamkan iman dalam diri, kemudian selalu meningkatkannya, benar-benar perkara paling inti dalam kehidupan seorang muslim. Sebab iman selalu menuntut pembuktian. Al-Quran pun menjelaskan bahwa orang yang benar-benar beriman adalah orang yang hatinya mencintai Allah dan Rasulnya, dan jihad lebih utama dari apapun yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu usahakan, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Para jamaah yang dirahmati Allah, artinya iman adalah bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa merasa dirinya telah beriman, namun dengan hanya ibadah ritual saja tetapi tidak bersedekah, apalagi berjihad di jalannya, maka keimanan itu belum benar-benar tertanam dengan kokoh di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah merasakan lezatnya iman seseorang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai dirinya, dan Islam sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang Muslim yang telah benar-benar beriman memiliki daya tahan tangguh dengan menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan untuk menggapai ridho Allah dan Rasulnya, sehingga pantang baginya surut ke belakang dalam hal mempertahankan keimanan. Masuk ke materi yang kedua. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keimanan. Yang pertama adalah akrab dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk utama untuk memperoleh keteguhan iman dan merupakan penghubung yang amat kokoh antara hamba dengan Tuhannya. Karena barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya Allah akan memeliharanya dan menunjukinya ke jalan yang benar. Yang kedua, berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam. Orang yang beristiqomah dengan agama Allah, maka kepada orang tersebut akan diturunkan malaikat agar dia senantiasa merasa tentram di dalam hatinya. Dan dengan beristiqomah maka Allah akan memelihara keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah dan mereka beristiqomah dengan perkataannya, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu sedih dan takut, berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan maksiat ibarat noda yang menempel di hati. Semakin seseorang menjauhi maksiat, maka semakin bercahayalah hatinya. Cahaya petunjuk pun mudah didapatinya. Sebaliknya, jika seseorang sering berbuat maksiat, maka hatinya sedikit demi sedikit pasti akan tertutupi hingga cahaya petunjuk pun sulit diraihnya. Barakallahu fikum. Dari kultum yang saya sampaikan tadi bisa diambil hikmahnya bahwa umat muslim harus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas iman. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam hal itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.